Ya, selanjutnya masih di kasus 2, saya akan membahas tentang posting ke dalam buku besar dari jurnal yang tadi sudah kalian kerjakan di awal. Sama seperti sebelumnya, saya hanya akan membahas tentang saldo akhir yang dalam buku besar saja, di mana yang pertama adalah akun kas saldo akhirnya sebesar 8.115.000, posisinya pasti ada di sebelah debit sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian piutang dagang saldo akhirnya sebesar 0. Jadi kita nggak punya tagihan nih, ya, nggak punya tagihan sebesar 0. Perlengkapan saldo akhirnya 900.000 ada di sebelah debit. Utang dagang 0, kita nggak punya utang. Kemudian utang wesel, ada utang wesel ya sebesar 250.000, saldonya di, nah kita lihat tanggal 30 tadi, tanggal 30 mana tanggal 30, utang wesel itu ada di sebelah debit ya. Oke, utang wesel ada di sebelah debit karena kita melakukan pembayaran. Berikutnya ada penjualan di sebelah apa namanya, utang penjualan ada di sebelah kredit sebesar 2.253.250.000, kemudian retur penjualan di debit sebesar 1.250.000, kemudian ada potongan penjualan di debit sebesar 440.000, kemudian ada pembelian di debit sebesar 7.500.000, kemudian ada potongan pembelian sebesar 105.000 di kredit, kemudian terakhir ada beban gaji sebesar 2.650.000 ada di sebelah debit. Tadi general ledger ya, buku besar biasa, buku besar secara umum. Sekarang kita akan membahas tentang buku besar pembantu piutang dagang. Jadi untuk piutang dagang, total tagihan perusahaan kita ada tagihannya kepada dua perusahaan, yaitu Maduratna dan Bintang Terang, di mana Maduratna transaksinya di tanggal 12 dan di tanggal 20 dengan saldo akhir 0. Artinya petagihan kita, piutang kita terhadap PT Maduratna di akhir periode sebesar 0, nggak ada tagihan lagi karena dia sudah bayar di tanggal 20. Berikutnya buku besar untuk Bintang Terang ya, di mana tanggal 22, tanggal 21 dan tanggal 31, di mana saldo akhirnya sebesar 0 juga, lunas ya. Jadi kita nggak punya piutang lagi kepada PT Bintang Terang. Berikutnya adalah buku besar pembantu utang dagang. Pembantu utang dagang ya, pembantu utang dagang di sini ada transaksinya kepada PT Sinar Surya dan PT Mentari. PT Sinar Surya dan PT Mentari sebesar PT Sinar Surya itu di tanggal 1 dan tanggal 21, di mana total utangnya 0, sudah lunas. Ya, jadi kita nggak punya utang lagi pada PT Sinar Surya karena kita sudah bayar. Kemudian kita juga punya utang juga kepada PT Mentari sebesar 3.500.000, tapi di akhir periode ternyata sudah lunas, sudah dibayar lunas 0, sehingga kita tidak punya lagi utang kepada PT Mentari.